Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hamidatur Rahmah, SPSI MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Inklusi. Di sini saya Nafisatur Rahmah, NIM 1813300000231, kelas 6 PGSD A1. Di sini saya akan memaparkan PPT saya terkait dari artikel yang berjudul Analisis Interaksi Sosial Siswa Kolok atau Tunarungu di Sekolah Inklusif. Yang pertama ada pendahuluan. Rahmawati dan Yuni 2014 105 juga menyebutkan interaksi sosial melibatkan individu secara fisik maupun psikologis. Proses interaksi melibatkan perasaan, kata yang diucapkan dalam komunikasi, mencerminkan perasaan dan sikap, dan proses penyesuaian diri. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, di mana kelakuan individu satu dapat mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu lainnya. Winarsi 2007-23 menyatakan klasifikasi ketunarunguan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Antara lain, kelompok 1, kehilangan 15-30 dB, Mills-Herning-Losses atau ketunarunguan ringan. Kelompok 2, kehilangan 31-60 dB, Moderate Herning-Losses atau ketunarunguan sedang. Kelompok ketiga, kehilangan 61-90 dB, Severe Hearing Losses atau ketunarungan berat. Kelompok 4, kehilangan 91-120 dB, Profound Hearing Losses atau ketunarungan sangat berat. Dan kelompok kelima, kehilangan lebih 120 dB, Total Hearing Losses atau tunarungu total. Solihatun 2013 menunjukkan bahwa penyandang tunarungu cenderung memiliki rasa kurang percaya diri, minder, tidak mudah dengan orang lain, khususnya orang normal. Kecenderungan bergaul dengan komunitasnya, yaitu tunarungu, tingkat emosional yang tidak stabil, dan pola komunikasi yang sulit dimengerti oleh lingkungan membuat penyandang tunarungu terhambat dalam penyesuaian sosialnya. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif. Dalam hal ini, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Sugiono 2017-227. Observasi ini digunakan peneliti untuk mengungkapkan proses interaksi siswa kolok selama proses pembelajaran dan kegiatan lainnya. Reduksi data dilakukan terus-menerus selama proses penelitian, yaitu dengan cara mengurangi data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. 2. Penyajian data atau data display setelah data reduksi. Kemudian data disajikan. Adapun penyajian data dalam penelitian ini cenderung berupa teks yang bersifat naratif. Serta 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi atau conclusion drawing atau verification. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini disusun secara deskriptif untuk menguji keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu sumber dan triangulasi. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan siswa kolok atau tunarungu, siswa normal, guru kelas, dan guru pendamping khusus. A. Interaksi sosial antara siswa kolok atau tunarungu dengan sesama siswa kolok atau tunarungu. Interaksi sosial yang terjalin antara siswa kolok atau tunarungu sangat baik. Hal tersebut terlihat ketika As dan Lee sering menghabiskan waktu bersama saat jam istirahat. Mereka sering bermain,
berbelanja ke kantin, ataupun sekedar mengobrol dengan guru pendamping khusus. Namun demikian, As dan Lee tidak saling tergantung satu sama lain. Mereka tidak senantiasa bergerombol bersama dan dapat berbaur dengan siswa normal lainnya. Interaksi sosial mereka dapat ditunjukkan dengan As dan Lee dapat memahami percakapan satu sama lain. As menunjukkan sikap kepedulian dengan membantu Lee mengangkat kursi yang disuruh oleh guru pendamping khusus. Selanjutnya B, interaksi sosial antara siswa kolok dan atau tunarungu dengan siswa normal. As dan Lee biasa berkomunikasi dengan siswa normal menggunakan bahasa isyarat lokal. Kebanyakan teman-temannya hanya mengerti atau bisa sedikit menggunakan bahasa isyarat lokal. Yang paling mengerti dan bisa menggunakan bahasa isyarat lokal adalah Mar. Mar sering membantu siswa kolok atau tunarungu belajar di dalam kelas, apalagi ketika guru pendamping khusus tidak hadir. As dan Lee mampu menjalin kontak sosial dengan siswa normal. As dan Lee biasa melakukan kegiatan bersama teman-temannya dengan normal, misalnya menjalin percakapan dengan bahasa isyarat lokal, belajar, bermain, atau pergi ke kantin, dan bahkan Lee pernah meniru dance yang dilakukan oleh siswa-siswa normal ketika jam istirahat. Selain itu, As dan Lee menunjukkan kepedulian dan kerjasama dengan teman-temannya, tetapi terkadang Lee belum bisa mengendalikan emosinya dan terlibat konflik. C. Interaksi sosial antara siswa kolok tunarungu dengan guru kelas. As dan Lee menjalin interaksi sosial dengan guru kelas menggunakan bahasa isyarat lokal. As dan Lee mau memperhatikan ketika guru kelas menjelaskan materi di depan, walaupun As dan Lee tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh guru kelas, karena guru kelas tidak terlalu bisa menggunakan bahasa isyarat lokal, hanya bisa beberapa kode saja atau hanya bisa sedikit saja. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Ketika As dan Lee sudah merasa bosan di dalam kelas, As dan Lee terlihat asik sendiri, seperti menuliskan sesuatu di bukunya atau memainkan pulpennya, dan terkadang mengganggu temannya yang normal. Interaksi sosial As dan Lee dapat disimpulkan terhadap guru kelas ditunjukkan dengan menjalin percakapan dengan bahasa isyarat lokal dan sangat tergantung suasana hati untuk menerima instruksi dan arahan, serta siswa kolok atau tunarungu ikut senang dan bertepuk tangan saat ada siswa yang bisa menjawab pertanyaan guru. D. Interaksi sosial dengan siswa kolok atau tunarungu dengan guru pendamping khusus. As dan Lee menjalin interaksi sosial dengan guru pendamping khusus dengan menggunakan bahasa isyarat lokal. Terkadang guru pendamping khusus menyelipkan bahasa isyarat nasional dan internasional. As dan Lee terlihat lebih bebas dan nyaman ketika berinteraksi dengan guru pendamping khusus. Hal tersebut terlihat ketika As dan Lee sering menghabiskan waktu saat jam istirahat dengan mengobrol dengan guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus pada saat belajar terlihat sangat sabar dan pelan-pelan dalam mengajari siswa kolok. Terlihat ketika As dan Lee tidak mengingat pelajaran yang sudah pernah diajarkan sebelumnya. Guru pendamping khusus dengan sabar menjelaskan kembali materi yang sudah pernah diajari, hingga As dan Lee benar-benar memahaminya. As lebih senang dalam pelajaran matematika. Terlihat As lebih cepat menjawab ketika guru pendamping khusus memberikan pertanyaan. Berbeda dengan Lee, Lee cenderung lebih lambat dibanding dengan As dalam pelajaran matematika. Namun Lee lebih senang dan pintar dalam menggambar. As dan Lee tidak merasa malu saat berkomunikasi dengan guru pendamping khusus. Hal itu terlihat saat As dan Lee selalu dapat menjawab dengan baik tiap kali diajak berkomunikasi dengan guru pendamping khusus. Besar kemungkinan ini terjadi karena As dan Lee sering menjalin komunikasi dengan guru pendamping khusus, baik itu ketika belajar di kelas maupun ketika jam istirahat. Temuan ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan siswa kolok atau tunarungu As dan Lee pada Senin 8 April 2019 bahwa mereka kolok atau tunarungu selalu dan setiap hari menjalin komunikasi dengan guru pendamping khusus. Interaksi sosial As dan Lee dapat disimpulkan dengan guru pendamping khusus ditunjukkan dengan lebih sering menjalin percakapan menggunakan bahasa isyarat lokal. As dan Lee terlihat sangat nyaman saat berinteraksi sosial dengan guru pendamping khusus, serta As dan Lee mau mendengar nasihat atau
menuruti perintah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, interaksi sosial terjalin antara kedua siswa kolok atau tunarungu As dan Li sangat baik. As dan Li mampu menjalin kontak sosial dan komunikasi. As dan Li juga mengalami faktor interaksi sosial, yaitu sugesti mereka. Seseorang yang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang selalu diterima oleh orang lain, atau Gruen 2004-65, atau sugesti merupakan rangsangan yang diberikan oleh individu kepada individu lain, sehingga orang yang diberi sugesti menuruti atau melaksanakan hal tersebut. Terlihat ketika guru pendamping khusus memberikan nasihat, perintah, dan saran ketika siswa kolok atau tunarungu, dan respon dari kedua siswa kolok atau tunarungu ini sangat baik. As dan Li mau mendengarkan nasihat atau perintah yang diberikan oleh guru pendamping khusus. Kesimpulan sebagai berikut. Interaksi sosial yang dilakukan oleh siswa kolok atau tunarungu di kelas 4 SD Negeri 2 Bengkala menggunakan bahasa isyarat lokal. Bahasa isyarat lokal ini digunakan oleh siswa kolok atau tunarungu dalam berinteraksi sosial antara sesama siswa kolok, antara siswa kolok dengan siswa normal, antara siswa kolok atau tunarungu dengan guru kelas, dan antara siswa kolok atau tunarungu dengan pendamping khusus, guru pendamping khusus. Interaksi sosial anak kolok AS dan Li juga ditunjukkan dengan melakukan kegiatan bersama seperti belajar, bermain, dan pergi ke kantin, serta menunjukkan proses interaksi sosial asosiatif dengan menunjukkan kepedulian dan kerjasama dengan teman-temannya. Tetapi terkadang Li juga menunjukkan proses interaksi sosial disosiatif, yaitu belum bisa mengendalikan emosinya dan terlibat konflik. Sangat tergantung suasana hati untuk menerima setiap instruksi dan arahan, serta siswa kolok AS dan Li mengalami faktor-faktor interaksi sosial, yaitu imitasi, simpati, dan sugesti. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.